Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di kajian Nasiha. Alhamdulillah bisa ketemu lagi sama teman-teman dan sahabat Nasiha sekalian. Kita bertemu kembali dalam kondisi yang seperti ini ya, masih dalam keadaan pandemi. Insya Allah semuanya stay di rumah aja, semoga semuanya sehat-sehat selalu, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala segera mengangkat wabah ini dan juga mengampuni dosa-dosa kita semua, insya Allah. Insya Allah pada pembahasan kali ini kita akan melaksanakan kajian spesial dengan tema Semangat Syawal, yang insya Allah akan dibersamai oleh Ustadz Abu Umair Hafizahullah Ta'ala dengan pembahasan beberapa poin. Yang pertama adalah istiqomah di atas sunnah dalam kondisi pandemi. Yang kemudian sunnah-sunnah di bulan Syawal, kemudian Q&A atau tanya jawab problematika umum seputar pra-pernikahan. Ini sebenarnya karena forum kita adalah forum kajian pra-wedding dan parenting, jadi silakan juga teman-teman nanti yang ingin bertanya untuk pembahasan pra-pernikahan bisa langsung ditanyakan oleh Ustadz insya Allah. Dan juga kalau teman-teman ingin bertanya untuk materi sunnah-sunnah di bulan Syawal dan juga pembahasan terkait di bulan Syawal, apapun yang ada disyariatkan di bulan Syawal, silakan bisa ditanyakan di sesi tanya jawab nanti insya Allah. Nah, kajian kali ini disiarkan langsung via YouTube. Teman-teman bisa cek sendiri @nasiha project, kemudian juga bisa buka Instagramnya di Instagram kami @nasiha project. Insya Allah juga disiarkan di situ. Dan untuk teman-teman yang mau join langsung di Zoom meeting kita, bisa klik link di bio Instagram kita. Di situ juga sudah disediakan linknya. Silakan bisa join langsung di Zoom meeting. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan nanti di sesi kedua. Jadi untuk kajian kali ini kita bagi menjadi 2 sesi ya teman-teman ya. Sahabat Nasiha sekalian, kita bagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama adalah sesi materi, kemudian sesi yang kedua adalah sesi tanya jawab. Nanti mungkin kalau seandainya di sesi yang kedua masih ada materi yang mungkin belum tersampaikan, bisa kita selesaikan dulu, kemudian bisa nanti dijawab oleh Ustadz insya Allah. Dan untuk teman-teman yang mendengarkan langsung, kami sarankan atau kami rekomendasikan untuk menggunakan headset ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa dimudahkan urusan kajian kita pada sore hari ini dan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan semuanya. Langsung saja kepada Ustadz Abu Umar Hafizahullah Ta'ala kami persilakan. Fatahul waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matil iman wa bi ni'matil Islam. Assalatu wassalam ala nabiyyina Mustafa Muhammad bin Abdullah wa usratihi wa ashabihi wa man sara ala manhajihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah jalla jalaluhu ba'da a'udzu billahi samii'il alim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala nabiyyuna Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatu fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qafila wa khatfidin. Jemaah sekalian kaum muslimin rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Ta'ala di majelis Duha. Semoga majelis ini senantiasa mendapatkan kebaikan, mendapatkan nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di masa-masa di mana saat ini kita stay di rumah kita masing-masing. Banyak aktivitas, bahkan ibadah kita laksanakan dan kita lakukan di rumah. Maka sebuah kenikmatan kita bisa duduk halaqah bersama, bisa bersama-sama kita menimba ilmu walaupun via online, karena media saat ini yang sangat memungkinkan untuk kita bisa merasakan bagaimana nikmatnya kajian, nikmatnya ilmu ya dengan bentuk kita online ya. Karena beberapa masjid, beberapa halaqah ya saat ini belum memungkinkan untuk tatap muka secara langsung. Baik, khafillah wa khatfidin, jamaah sekalian mustami'in al-mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan kita pada sore hari ini insyaallah taala kita akan bahas seputar bab pentingnya untuk istiqomah
pasca bulan Ramadan. Ya. Walaupun tidak harus kemudian pasca Ramadan kita harus istiqomah, karena istiqomah ini adalah sebuah perintah dalam Al-Quran dan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, salah satu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, Innal ladina qalu Rabbuna Allah tsumma istaqamu. Di antara orang-orang yang memiliki predikat iman yang baik, orang yang senantiasa memiliki takwa yang baik, ya, mereka adalah ketika berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mengatakan, ya Allah, berikanlah kepada kami bentuk keistiqomahan. Maka keistiqomahan ini bukan cuma pasca Ramadan saja, tapi bagaimana kita desain diri kita jadikan diri kita untuk istiqomah dalam semua kondisi. Ini penting sekali. Ya. Insya Allah akan kita bicarakan di sesi ini tentang bagaimana kita istiqomah di masa pandemi saat ini. Khafillah wa khadfidin, arsadana wa arsadakumullah. Pastinya seorang muslim ketika berbicara masalah istiqomah, ya, kita berpedoman dengan sebuah hadis dalam penjelasan Sahih Muslim dari sahabat Sufyan bin Ubaidillah atau bin Abdullah, di mana Rasulullah SAW ketika itu didatangi oleh seorang laki-laki, ya, sebuah peristiwa yang tidak asing di zaman Nabi, di mana beliau SAW sangat sering didatangi oleh sebagian sahabatnya, bahkan sebagian besar sahabat Nabi SAW, di mana ketika itu Sufyan bin Abdullah As-Saqafi, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, qul fil islami qawlan la as'alu ahadan ghairak. Wahai Rasulullah, kabarkan kepada saya sebuah ucapan dalam Islam yang saya tidak bertanya kecuali kepada Anda. Sebuah diskusi yang dilakukan oleh Rasulullah dengan sahabat yang mulia ini menunjukkan akan bagaimana kemudian ada hikmah dan ilmu di situ. Di mana ketika kemudian Nabi ditanya sebuah perkataan dalam Islam, ya, dan ini konsekuensi daripada cabang-cabang iman. Karena ketika berbicara Islam, pastinya semua hal yang terkait dengan Islam, arkanul Islam, ya, kemudian wajibatul Islam dan anwaul Islam, semua yang berhubungan dengan Islam, maka ada dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Sufyan bin Ubaidillah atau bin Abdullah As-Saqafi bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, ya, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah wahai Sufyan, engkau senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa engkau istiqomah. Istiqomah di atas iman. Ini hal yang penting. Nah, maka saat ini di mana kita di masa-masa pandemi, ya, di masa di mana kita banyak aktivitas di rumah. Mungkin juga sholat berjamaah di rumah, ya. Bagi antum, antuna, bagi para keluarga, bagi kita semua yang saat ini aktivitas ibadah kita hampir banyak di rumah, ya. Maka tetap kita istiqomah, apalagi pasca Ramadan yang pastinya gemblengan pada bulan Ramadan, ruhiyah kita lebih baik gitu ya. Maka pasca Ramadan di bulan Syawal ini hendaknya sebagai pembuktian untuk kita tingkatkan kualitas keistiqomahan kita beramal soleh ini. Tapi ada beberapa kriteria, ya, beberapa sebutan dalam masalah apa sih istiqomah itu? Apa sih sebenarnya dalam bahasan atau dalam pandangan Islam terkait dengan istiqomah itu sendiri? Sehingga kalau kita bicara mana istiqomah secara maknawi yang kita pahami, ya, orang itu continue, gitu, memiliki keistiqomahan, memiliki kontinuitas dalam beramal. Maka di sini ada beberapa hal yang insya Allah akan kita bacakan terkait dengan definisi istiqomah. Sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq, ya, radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan tentang istiqomah. Istiqomah itu adalah, beliau menyebutkan alla tusyrik, ya, billahi syai'a. Bahwasanya istiqomah itu adalah tidak berbuat kesyirikan dan tidak menyekutukan Allah dalam beribadah. Itu beliau mengatakan istiqomah. Berarti ketika orang itu sudah memahami ubudiyah yang benar, ketika kemudian dia tidak berbuat kesyirikan, maka itulah makna daripada apa? Istiqomah. Itu juga Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan bahwa al-istiqamatu antastaqima ala amri wan nahi. Bagaimana orang itu punya perhatian, ya, terkait dengan bagaimana perintah Allah, bagaimana larangan Allah. Ketika dia tahu ini perintah Allah, dia istiqomah di situ. Ya. Dia pegang erat itu
ketaatan. Ketika dia tahu larangan Allah, dihindari dan dia istiqomah. Ini penjelasan sahabat Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Kemudian kata Utsman bin Affan, ya, istiqomah itu adalah al-ikhlas atau ikhlas al-amal lillahi jalla wa ala. Utsman bin Affan mengatakan bahwa ikhlas itu adalah seorang yang beramal hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu juga mengatakan ikhlas itu adalah adaul faraid, ya. Menunaikan semua bentuk kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Sehingga makna istiqomah yang dipahami oleh para sahabat Nabi ini luar biasa. Yang kemudian juga diterjemahkan, ya, dijelaskan oleh para tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai para ulama salaf yang saat ini. Seperti misalnya kita sebut Hasan Al-Basri, ya, rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan istiqomah itu ya al-istiqomatu ala amrillahi ta'ala. Seseorang yang kemudian dia continue dalam amal solehnya, ya, terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, wa amilu bi ta'atihi, senantiasa dia beramal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wastinabu maksiat, dan dia menjauhi semua bentuk maksiat. Itu istiqomah. Dan masih banyak sekali kalau kita bicara istiqomah, seperti misalnya ulama seperti seorang tabi'in juga, ya, seperti Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, dia mengatakan bahwa istiqomah itu adalah al-amal, sebuah amal yang kemudian orang itu sesuai dengan amal dan perbuatan dan perkataan, ya, dan yang lain sebagainya. Yang jelas kita diminta untuk istiqomah di saat seperti ini, ya pasti memang berat, ya. Beratnya adalah mungkin barangkali faktor-faktor yang tidak mendukung, ya, teman misalnya, komunitas misalnya, aura bagaimana kebersamaan, ya, yang tidak sebagaimana hari-hari biasa. Itu pastinya akan berpengaruh sekali bagaimana kita bisa istiqomah. Wala kulli hal, pentingnya untuk kita istiqomah ini menjadi sebuah jaminan, ya, bahwa Allah akan berikan kebaikan kepada kita. Dan bahkan dalam doa kita yang sering kita baca, kan, kalau kita berdoa dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, meminta kepada Allah untuk diberikan keistiqomahan, ya, diberikan jalan yang lurus. Dan kalau kita lihat tadi makna daripada istiqomah yang dipaparkan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian para tabi'in dan atba'ut tabi'in, itu adalah sebuah jalan yang dimana bentuknya ketaatan. Kalau kita simpulkan bahwa istiqomah adalah bagaimana kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala jalan yang lurus, ya. Dan itu adalah jalannya siapa? Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka di masa pandemi seperti ini, amal-amal yang harus kita lakukan, amal soleh yang harus kita miliki adalah senantiasa istiqomah di atas agama ini. Nah, kemudian ukhafillah wa khatifidin, rahimani wa rahimakumullah, ada poin yang menarik juga, ya. Poin yang menarik untuk kita sampaikan di sini terkait dengan istiqomah, bahwa innal istiqomata ta'ni at-tamassaku bid-din kullu. Bahwa ini namanya istiqomah itu dalam berbicara dalam konteks agama, ya, dalam konteks nilai Islam, adalah orang itu berpegang teguh dalam agamanya secara totalitas. Dan inilah salah satu di antara ayat yang Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu dkhuluna fis-silmi kafah. Jadi hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Allah dengan totalitas. Ya, totalitas bagaimana kita berakidah, totalitas bagaimana kita beribadah, totalitas bagaimana kita bermuamalah dengan baik terhadap orang miskin, terhadap orang yang tidak mampu, terhadap orang kaya, terhadap orang yang kita benci. Semua harus totalitas. Nah, di masa saat ini, di mana kita memang sedang mendapatkan sebuah ujian di mana kita saat ini memang tidak banyak aktivitas di luar, ya, kita membatasi diri dan lain sebagainya, ini akan membuat kemudian akan sulit, ya, untuk kemudian semakin kita meningkatkan ruhiyah kita. Tapi paling tidak as-sabatu alaihi, ya, yang namanya kemudian kita berpegang teguh dengan Islam, berpegang teguh dengan amal soleh yang kita lakukan, apalagi pasca Ramadan, ya, apalagi setelah Ramadan kemarin kita melakukan amal soleh yang luar biasa banyak, maka pastinya di sini kita dituntut untuk as-sabat, untuk senantiasa kita teguh di atas ibadah dan di atas ketaatan yang kita lakukan pada bulan Ramadan kemarin, ya.
Dan jangan lupa ada waju ilai. Pentingnya untuk kita berbagi, ya. Kita sampaikan, kita dakwahkan ilmu yang kita ketahui. Dan ini penting sekali. Fayajibu ala kulli muslim, maka ada sebuah konsekuensi bagi seorang muslim. Wajib bagi seorang muslim hendaknya dia memahami dalam kehidupannya terkait dengan istiqomah. Ingat kita katakan bahwa istiqomah ini berkelanjutan. Sampai kapan? Ya. Kalau kita melihat dalam beberapa penjelasan dalam Al-Quran, ya hatta ya'tiyal yakin, sampai datangnya apa? Ajal kita, sampai datangnya kematian. Itu istiqomah terus, kita jalani, kita lakukan terus. Dan istiqomah ini dalam furuk-furuk yang lain, ya, dalam cabang-cabang yang lain. Biasanya kita istiqomah dalam masalah akidah, ya, ubudiyah. Tadi perkataan dari sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, mana daripada istiqomah terkait dengan masalah ubudiyah. Berarti ketika orang itu istiqomah di atas akidah, ya, as-sahihah, di atas akidah yang benar, di atas tauhid yang benar, itu berarti memiliki memahami istiqomah yang baik. Wattiba'u, ya, bi sunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana kita tiba dengan sunnah Nabi itu pun juga bagian daripada istiqomah yang harus kita lakukan. Apalagi di zaman saat ini. Mungkin kalau ini contoh sederhana, di saat kita beribadah di rumah dengan di masjid pastinya berbeda, ya. Ada aurah yang berbeda. Ketika orang di masjid dengan dia di rumah itu memiliki, ya, suasana hati yang berbeda. Jadi kalau di rumah, ya ada yang orang ala kadarnya gitu, ya. Tapi kalau dia berangkat ke masjid, pastinya dia menggunakan pakaian terbaiknya, kemudian dia menggunakan wewangian, ya, dan lain sebagainya. Maka disinilah diuji benar, ya, bagaimana kemudian kualitas iman kita, kualitas bagaimana ketakwaan kita, kualitas bagaimana kemudian benar-benar kita mengatakan bahwa ketika amantu billah, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah diuji, ya. Nah, baik. Maka istiqomah dalam akidah, istiqomah dalam ittiba terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan istiqomah dalam bermuamalah yang baik. Ya, sebutlah di mana di sini kita disuruh untuk beraktivitas, walaupun dia terbatas. Aktivitas dan sebagaimana nah, tapi beberapa di antara hal yang perlu kita ketahui bahwa ketika Allah perintahkan kita untuk istiqomah, dan banyak dalam ayat, ya, seperti misalnya dalam surah Al-Aqaf ayat 13, ya, kemudian juga dalam surah Fussilat ayat 30, ini semua membicarakan terkait dengan istiqomah. Nah, begitu juga argumentasi atau dalil terhadap tentang istiqomah dalam hadis juga sangat banyak sekali. Nah, semua yang membicarakan terkait dengan keistiqomahan, juga perkataan para ulama juga sangat banyak sekali, ya. Maka apa sih istiqomah yang kemudian kita harus pahami benar? Apalagi di masa-masa yang saat ini kita, ya, melockdown diri kita masing-masing di rumah, aktivitas terbatas, ya. Maka istiqomah itu adalah takbir anil wasitatil islamiyah. Jadi kalau kita benar-benar memahami, ya, bahwa harus kita istiqomah dimanapun kita berada, karena dia adalah sebuah sebuah ungkapan, ya, atau sebuah bentuk di mana kita ini harus menunjukkan sebagai bentuk, ya, menguatkan ukhuwah Islamiyah, menguatkan bagaimana pemahaman Islam yang kita miliki. Jadi kita kemudian menggunakan amal soleh A dengan amal soleh B, amal soleh C, atau amal soleh yang kemudian berkesinambungan, ini senantiasa kita pegang terus. Kita jalan, kita lakukan terus menerus, jangan sampai pernah kita lepas. Nah, disitulah yang insya Allah Taala kita akan mendapatkan bagaimana keistiqomahan itu. Baik, ikhwafillah wa qatfiddin, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di sini perlu kita tanamkan, ya, dalam diri kita untuk istiqomah yang kemudian lebih kepada bentuk akidah. Di sini dikatakan oleh para ulama terkait dengan masalah al-istiqomah al-aqidah as-sahihah. Bagaimanakah kita harus istiqomah dalam masalah prinsip, ya. Yang pertama yang harus kita pahami adalah
iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu masalah prinsip. Walaupun di masa pandemi tetap kita harus tunjukkan iman itu. Ya. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bagaimana kita ini memahami terkait dengan masalah konsep terkait dengan tauhid itu sendiri. Ya. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat dan lain sebagainya. Kemudian termasuk di antara bagaimana kita memahami terhadap istiqomah terhadap akidah yang benar adalah senantiasa seseorang ini antara ucapan perbuatan itu selaras. Karena prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah memahami terkait dengan istiqomah dalam masalah akidah itu adalah harus sesuai perbuatan, kemudian ucapan, ya, dalam amaliyahnya. Ketika seseorang memahami ini, maka dia memahami akan bagaimana konsekuensi daripada keistiqomahan dalam akidah. Oleh karenanya, beliau mengatakan bahwasanya seseorang yang ketika dia terjatuh dalam masalah, ya, bentuk kesyirikan atau bentuk larangan, bentuk maksiat, maka keistiqomahan orang itu telah jatuh. Ya. Maka berarti keistiqomahan orang itu bisa naik, bisa turun, sesuai dengan kadar bagaimana bentuk taatnya kita dan maksiatnya kita. Seperti halnya bicara iman, jamaah sekalian. Kalau kita bicara iman itu kan yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Terkadang iman kita itu bertambah bahkan melebihi a'las samawat, melebihi langit. Tapi kalau kemudian iman kita turun, itu kadang-kadang bahwa bisa jadi adnal al, lebih rendah daripada bumi. Sehingga ternyata keistiqomahan itu bergelombang gitu ya. Bisa kadang-kadang naik, bisa kadang-kadang turun. Mungkin bisa kita rasakan untuk saat-saat ini di masa pandemi di mana benar-benar kita diuji. Sejauh mana sebenarnya keistiqomahan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mungkin semangat. Ada yang mengkonsep di rumah ini memang dimanfaatkan benar untuk membaca Al-Qur'annya, untuk menghafal Quran, ya. Untuk benar-benar dia menggunakan waktu selama dia di rumah. Karena hampir 24 jam. Ya. Ketika dia di rumah, kemudian dia belajar ilmu agama, dia atur waktunya. Ya. Makanya luar biasa. Di masa pandemi, barokah bagi dia. Dia bisa kemudian memanage, ya, mengkonsep waktunya. Yang memang kalau di hari-hari normal pada umumnya, pada hari-hari biasa, dia tidak bisa mengkonsep. Tapi ketika di rumah, dia perhatikan waktunya dari bangun tidur sampai kemudian jam sekian, dia punya waktu sendiri, dan itu luar biasa. Ada yang mungkin tipe orang kedua, naudzubillah, di masa pandemi justru malah dia kemudian ya bisa dikatakan kurang barokah. Ya. Di waktu yang dia miliki tidak barokah. Mungkin ada orang yang ya 24 jam karena fasilitas ada di rumah, dia main gadget, ya, main game. Atau mungkin dia menggunakan waktu di saat pandemi tidak bermanfaat sama sekali. Nah, ini saya kira ujian juga bagi kita yang dimana ketika memahami terkait dengan konsep waktu ini. Yang jelas, istiqomah terkait dengan akidah adalah di rumah pun kita perhatikan suplemen gizi tauhid kita, suplemen gizi iman kita, suplemen gizi bagaimana ubudiyah kita. Ini semua untuk membuat ubudiyah kita, religi kita, akidah kita baik. Itu yang pertama tadi, ya. Terus yang kedua, khawafilah khawatibuddin rahimahumullah, istiqomah terkait dengan ittiba bi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittiba dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tidak bisa kita kemudian hanya sekedar kemudian duduk gitu. Tidak bisa kita kemudian cuma hanya tidur-tiduran, tidak bisa. Harus ada kemudian belajar di situ. Nah, disitulah bagaimana kita mengenali, ya. Saat ini ya mungkin halaqah taklim di masjid memang tertutup, ya. Ada yang memang tidak bisa dibuka karena memang musim lockdown dan juga kita dipindahkan stay di rumah kita masing-masing. Tapi kan sekarang ini online banyak sekali. Buka YouTube, di kajian di mana-mana, ya kan? Mungkin juga di Facebook juga ada, di Instagram juga ada, banyak lah. Maka disitulah kita bisa memanfaatkan media yang ada untuk kita di rumah senantiasa kita mempelajari agama dan melihat bagaimana sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jemaah sekalian, ikhwafillah wa akhwatifiddin rahimahullah. Nah, termasuk di antara hal yang menarik nih, ya, yang di saat ini di bulan Syawal, karena bahasan kita ada poin yang kedua, yakni
bagaimana kemudian di bulan Syawal ini kita memiliki amal-amal yang istimewa. Ya pastinya pembuktian bagaimana kemarin kita di bulan Ramadan, nah di bulan Syawal ini sebagai bentuk jawaban gitu dari kalimat la'allakum tattaqun. Jadi jawaban untuk kalimat la'allakum tattaqun supaya kita semakin bertakwa itu ya pasca Ramadan. Ya, di bulan Syawal, bulan berikutnya terus sampai kemudian di bulan-bulan yang akan datang bulan Ramadan lagi. Nah, salah satu di antara amal yang harus kita ketahui adalah memang hal yang sangat dekat dengan kehidupan para remaja-remaji adalah masalah pernikahan. Ini termasuk di antara sunnah. Kalau kita melihat dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika di mana beliau mengatakan tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu itu Rasulullah menikahi aku di bulan apa? Di bulan Syawal. Dan bahkan ketika itu wabana fi Syawal, dan Rasulullah itu membangun rumah tangga dengan Aisyah itu di bulan Syawal. Ya. Dan bahkan Aisyah punya sebuah kebanggaan tersendiri. Karena ketika itu bahwa istri-istri yang lain tidak sebagaimana kemudian Aisyah. Maka di saat itulah pernah dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa fakanat Aisyah, bahwa bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha tastahibbu an tudkhila nisa'aha fi Syawal. Beliau sangat senang ketika kemudian beliau menjodohkan. Kalau bahasa anak kita sekarang si fulan dengan si fulan ini kemudian dijodohkan, nah kemudian disuruh menikah dan pas kemudian sudah jodoh nikahkan di bulan Syawal. Itu kan sebuah motivasi tersendiri ya, bagi para ikhwan, para akhwat yang barangkali saat ini masih masa pencarian. Maka kalau bisa memang sebelum bulan Syawal ini ditutup, sebelum selesai bulan Syawal, ya nikahlah di bulan ini. Kemarin baru aja ada beberapa santri, ini punya santri karena dulu saya pernah ajar dia nikah di bulan Syawal walaupun di masa pandemi ya. Jadi ya memang beberapa risiko harus dihadapi ya ketika menikah di bulan Syawal. Karena saat ini memang masa-masa pandemi di mana kita ya harus perhatikan ya protokol dari kesehatan, perhatikan bagaimana kemudian aturan-aturan dari pemerintah terkait dengan masalah COVID-19 saat ini. Tapi yang jelas, bab masalah pernikahan untuk para pemuda, para sahabat ini ya menjadi perhatian kalau bisa memang ditargetkan mengambil keutamaan bagaimana amal soleh di bulan Syawal dengan nikah ini. Segera begitu. Cukup apa yang kita sampaikan di sesi yang pertama. Nanti sesi yang kedua bisa kita lanjutkan dengan tanya jawab terkait dengan bab masalah pernikahan ataupun pranikah. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, jazakumullahu khairan kepada Ustadz Abu Umar yang telah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah. Insya Allah, mudah-mudahan materinya sangat bermanfaat. Nanti setelah ini kita break sebentar. Silakan bisa teman-teman leave atau meninggalkan Zoom meetingnya. Insya Allah juga akan kita share Zoom meeting yang baru. Silakan bisa break dulu. Jadi nanti setelah ini kita lanjut lagi dengan materi sebentar. Kemudian nanti kita lanjut kembali dengan sesi pertanyaan ya. Jadi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung bertanya langsung kepada Ustadz di link Zoom di Zoom meeting yang sudah ada. Kemudian untuk teman-teman yang lain yang mungkin agak malu-malu, yang mungkin kurang berkenan untuk bertanya langsung, bisa bertanya dengan mengisi komentar yang ada di Zoom group chat atau live chat. Baik, teman-teman, kami persilakan untuk bisa break sebentar. Wassalamualaikum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Baik, teman-teman, insya Allah kita lanjutin kembali. Kita lanjutkan kajian kita, melanjutkan pembahasan, masih dengan pembahasan istiqomah dan sunnah-sunnah yang ada di bulan Syawal. Kita sesi pertanyaan atau sesi Q&A. Jadi kami persilakan nanti ya kepada teman-teman dan sahabat nasihat sekalian yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz juga kami persilakan bisa join di Zoom meeting kami yang ada yang linknya sudah kami sediakan di bio Instagram kami.
juga bisa ikut langsung di link YouTube juga yang sudah kami share broadcastnya di grup dan juga di Instagram insya Allah. Dan juga nanti teman-teman dan sahabat Nasya yang ingin bertanya via Zoom group chat atau live chat juga boleh, kami persilakan. Baik, pada Ustadz Abu Umar kami persilakan. Fatafadhol Ustadz. Ustadz, ini ada pertanyaan Ustadz. Ini langsung masuk ke kontaknya panitia. Jadi Ana mohon izin untuk membacakannya langsung lewat WhatsApp Ustadz. Jadi Ana izin membacakannya langsung di sini saja Ustadz ya. Iya, fadal. Ya. Assalamualaikum Afwan. Ana mau tanya terkait tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz untuk pembahasan istiqomah. Bagaimana cara yang paling ampuh agar kita tetap istiqomah karena di kondisi pandemi seperti ini sangat banyak sekali godaannya ketika sendirian, karena kita tidak lagi ke masjid, kita tidak lagi menghadiri kajian ilmu, kita banyak di rumah, dan bagaimana cara yang paling ampuh agar kita bisa istiqomah walaupun tidak menghadiri majelis ilmu dan sholat ke masjid. Jazakallahu khairan. Baik, barakallahu fiikum. Ya, memang kita rasakan akan sangat sulit dan berat ya, di masa pandemi ini kita bisa istiqomah karena amaliyah yang kita lakukan hampir ya sekitar amal-amal yang kita di rumah, baca Quran, kemudian misalnya bagi yang sudah keluarga bantu masak ya, yang belum menikah ya bagaimana kemudian bisa berbagi manfaat melalui media online-nya misalnya begitu. Yang jelas tuntutan istiqomah ini menjadi hal yang wajib ya, tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita hindari, karena sampai ajal datang hatta ya'tiyakal yakin perlu kita istiqomah. Hanya saja bagaimana kemudian formulanya untuk istiqomah. Nah di sini penting sekali ya kita buat salah satunya mungkin di antara teman-teman, di antara kita yang barangkali punya grup ya WhatsApp yang di mana di situ ada teman-teman yang baik ya. Ini paling tidak memberikan sebuah motivasi, memberikan kemudian semacam kayak mengingatkan ya. Di situ kita bisa kemudian paling tidak untuk istiqomah itu muncul gitu. Itu pertama. Yang kedua, senantiasa kita ini kemudian memahami ya, tentang fadhail terkait dengan amaliyah. Keutamaan amal di saat seperti ini ya. Ya pastinya berbeda ya, ingat. Semakin sulit kita beramal, semakin berat kita beraktivitas beribadah, maka di situ akan ada pahala yang besar. Anggaplah saat ini masa pandemi, mungkin sholat berjamaah juga ditutup, kemudian bagaimana kita ingin taklim di luar juga belum ada, ya kan memang ditutup semua. Ya, jika kita menyadari itu adalah bagian daripada bagaimana kebijakan pemerintah yang belum kita ikuti, kita taati, insya Allah kalau kita ikhlas, ridho, bagian daripada amal soleh. Tapi kalau kita kemudian grundel gitu ya, kita kemudian semacam kayak tidak ikhlas dan lain sebagainya, ya ini akan menjadi bumerang gitu. Ya, maka hadirkan keikhlasan kita kepada Allah di saat seperti ini, kemudian minta kepada Allah akan diberi kemudahan untuk beramal soleh. Memang benar. Di saat kita sendiri pastinya berbeda dengan di saat kita bersama atau beramai dengan orang di komunitas yang banyak. Itu yang kedua ya. Jadi ya kalau bisa memahami tentang fadhail al-a'mal, keutamaan-keutamaan amal yang harus kita lakukan. Yang ketiga ya, senantiasa kita minta kepada Allah dengan berdoa. Ini penting sekali. Jadi di saat seperti ini ya berdoa ini menjadi senjata kita yang terampuh ya kan. Bagaimana kita bisa kemudian meminta pada Allah agar dengan istiqomahan, agar dimudahkan dalam amal soleh. Ini doa. Doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, senantiasa minta pada Allah agar diberikan kemudahan untuk istiqomah di saat masa-masa yang sulit ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan Ustadz atas jawaban yang telah diberikan. Jadi intinya istiqomah ya untuk teman-teman dan jamaah yang bertanya, untuk ikhwan yang bertanya, yang paling utama adalah berdoa. Jadi mudah-mudahan kita bisa melewati semua ini, kita bisa istiqomah lagi hingga kondisi pandemi ini selesai dan kembali juga seperti biasa. Insya Allah. Nah, di sini ada pertanyaan lagi Ustadz yang masuk via kolom komen di live chat di Zoom ya, dari Mas Rizal Syuhrillah. Bismillah. Mohon nasihatnya Ustadz bagaimana kita bisa tetap menjaga keistiqomahan kita saat ini, seperti tidak ada lagi sholat Jumat
sehingga kadang lupa kalau ternyata hari tersebut adalah hari Jumat. Jazakallahu khairan. Mungkin intinya sebenarnya pertanyaannya sama ya Ustaz ya. Cuma Ya, mungkin lebih spesifik mungkin pada saat waktu sholatnya, mungkin sekaligus mohon nasihatnya juga Ustaz untuk teman-teman yang mungkin pada saat hari Jumat itu malah mungkin ya sebagian itu bersikap seperti biasa aja gitu Ustaz, kayak bukan hari Jumat gitu, jadi sama saja seperti hari-hari biasa. Nah itu bagaimana Ustaz menyikapinya Ustaz? Mohon nasihatnya. ya, barakallahu fikum. Ya, tidak kita pungkiri ya, terkait dengan kondisi seperti itu, pasti beberapa ikhwah, beberapa kita yang kaum muslimin, yang laki-laki, ya ini nanti akan menunjukkan ya, bagaimana kemudian memang kita menyikapi dalam masalah COVID-19 ini. Kita menyikapi benar bagaimana kemudian anjuran ibadah di rumah masing-masing. Ya memang akan terasa, tapi yang jelas paling tidak memang itu adalah menjadi sebuah keharusan kita untuk kita stay di rumah kita, maka ya kita beribadah sholat duhur ya memang pastinya berbeda orang yang ketika memang dia sudah terbiasa dengan ya rutinitas yang wajib Jumat di luar, kemudian kok tidak, itu pasti ada sebuah kegelisahan, paling tidak begitu. Tetapi dengan mengamalkan petunjuk dari pemerintah, kemudian juga fatwa para ulama terkait dengan masalah ini, kita stay di rumah, ibadah Jumat kita ganti dengan duhur gitu ya, itu juga bagian daripada apa? Amal soleh gitu. Cuma memang benar-benar rasanya aja yang beda gitu. Makanya bagaimana kita menyikapinya, jangan sampai memang benar ya, jangan sampai kita kemudian menyepelekan begini. Alhamdulillah nih nggak Jumatan misalnya gitu. Kemudian dia merasa senang, ya, merasa happy. Ya jangan juga. Maka ya jangan gulu, jangan juga kemudian meremehkan. Jangan berlebihan juga, jangan kemudian kita meremehkan. Ya pertengahan saja. Ya kalau memang aurahnya itu kayak emang tidak Jumat misalnya gitu, nah emang ini harus kita desain, kita balik mindset kita. Hari Jumat itu tetap istimewa. Dia punya perhatian atau kita punya perhatian khusus untuk hari Jumat itu. Jadi paling tidak ketika hari Jumat, walaupun tidak Jumatan, tetap kita punya porsi perhatian yang lebih untuk hari Jumat. Ya, apapun itu kondisinya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Jadi untuk Mas Ikhwan yang bertanya ya, jadi jawabannya ya mudah-mudahan kita tetap bisa selalu menganggap bahwa hari Jumat tersebut adalah hari yang istimewa, dan itu memang Allah sedang menguji kita ya, apakah kita di kondisi pandemi saat ini memang bisa tetap bersikap seperti biasa atau kita terbawa arus. Jadi kita karena jauh dari masjid, karena jauh dari majelis ilmu, itu membuat kita futur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari hal-hal yang demikian, insya Allah. Kemudian ada pertanyaan lagi Ustadz di Zoom group chat. Ustadz, kita diwajibkan taat pemerintah, sementara ada dualisme kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Apakah dengan mengikuti salah satu kebijakan tersebut merupakan bagian dari ketidaktaatan kepada pemerintah? Fadhal Ustadz, mungkin bisa dijelaskan. Ya, jazakumullahu khairan. Ya, sebuah dilema ya bagi kita rakyat yang memang ketika kemudian kita harus mengikuti sebuah kebijakan dari dua arah, ya, arah yang sifatnya nasional kemudian daerah. Ketika itu memang ada perbedaan di situ, bagaimana sikap kita, ya gitu kan? Dan kita pungkiri hari-hari ini, saat-saat ini memang itu muncul gitu. Kebijakan pusat demikian, kebijakan daerah demikian, ya. Maka mentaati pemimpin dua ini memang hukumnya wajib. Tetapi ketika ada sebuah kebijakan yang kontra, ya, yang tidak kemudian satu kebijakan ini yang akan buat kita kemudian lebih rumit untuk mengambil kebijakan itu. Maka kembalikan bahkan bagaimana kemudian kondisi saat ini yang terjadi. Jika memang kemudian kita menggunakan kebijakan yang anggaplah sifatnya skala nasional, itu manfaatnya lebih besar, kita ambil itu. Kalau kemudian kebijakan yang ada di daerah itu lebih besar, kita ambil itu. Maka yang lebih memungkinkan untuk kebijakan dua ini, ya bagaimana kita melihat kondisi yang di masyarakat. Dengan analisa yang tajam pastinya, bukan ego yang didahulukan atau kemudian sikap-sikap yang kita dahulukan benci dan suka, tidak. Tapi ada maslahat yang besar. Di tempat itu, bagaimana kemudian maslahatnya di kampung kita, ya, di desa kita. Kalau seandainya kemudian kita mengambil yang dari pusat, ya karena itu manfaatnya besar, diambil. Karena dari daerah itu lebih besar, diambil.
untung bisa menggabungkan di antara dua kebijakan ini. Maka ya kita juga menyayangkan jika memang itu ada dua kebijakan yang berbeda gitu ya di saat masa seperti ini. Wallahu a'lam, semoga Allah berikan taufik kepada pemimpin kita, kepada kita semua, untuk senantiasa kemudian kita bisa lebih baik lagi iman kita, tauhid kita, dan amal soleh kita. Nah, baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Jadi intinya adalah semoga kita bisa mengetahui ya dengan pasti dan disesuaikan dengan kondisi di daerah masing-masing, apakah memang sesuai maslahat atau tidak gitu. Jadi intinya adalah kita banyak-banyak berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan pemerintah kita untuk menangani pandemi ini insyaallah. Kemudian kita beralih ke pertanyaan via WhatsApp. Ustadz, ada yang bertanya dari teman-teman sahabat Nasiha. Ini masuk ke pertanyaan seputar pranikah, Ustadz. Jadi kita berpindah topik. Bismillah, saat ini saya sedang menjalani hubungan dengan seorang laki-laki. Namun sampai saat ini beliau belum mau melamar dikarenakan ibu beliau sampai saat ini belum menyetujui. Sementara ada laki-laki lain yang sudah berniat untuk melamar saya. Apa yang harus Anda lakukan, Ustadz? Jazakumullah khairan. Baik, barakallahu fikum. Yang pertama adalah memang keputusan ada di akhwat ya untuk masalah ini. Ketika kemudian ada ikhwan yang memang anggaplah kemudian sudah cocok dengan kita yang pertama, tetapi ada kondisi di mana orang tua barangkali belum merestui atau kondisi yang lain. Sedangkan ikhwan yang kedua ini sudah siap dari semua hal dan memang sudah siap ya. Ya kalau memang kita cenderung untuk yang pertama, misalnya begitu ya. Ini kan masalah rasa ya, masalah hati. Karena hati yang tahu ya penanya, bagaimana kemudian kecenderungannya. Ada kalanya memang kita cenderung pada orang yang pertama, tapi belum ada restu, ya kita nunggu, misalnya begitu. Atau mungkin belum ada persiapan, kita tunggu siapnya kapan. Tapi memang kalau cenderung pada orang yang kedua yang sudah siap, ya udah bismillah. Bahwasanya kebaikan itu segera atau dilaksanakan dengan segera. Dan ketika sudah memang yakin dengan yang kedua, ya, dengan kesiapan yang sudah siap, kematangan yang sudah baik gitu ya, ya udah bismillah dengan yang kedua. Tanpa kita timbang-timbang lagi. Maka ini bagi akhwat, bagi penanya, dan bagi para hadirin, ya, bagi para pendengar hari ini, ketika mau menikah, maka dahulukan istikharah. Ya. Dahulukan apa? Istikharah. Minta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini adalah hal yang sekarang kita dilema. Ini yang pertama dan yang kedua. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala keyakinan. Jadi kecenderungan kita ke yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga barangkali begitu. Minta pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau memang kita cenderung yang pertama dengan menunggu ya, dan memang tidak ada fitnah di situ, maka silakan. Ya, karena menikah itu bukan 1 hari, 2 hari, sebulan, 2 tahun, ya, tetapi sampai seumur hidup. Ya, perlu disiapkan ilmunya, perlu disiapkan barangkali kemudian kita bagaimana punya ya kenyamanan dan lain sebagainya. Ya, ini sangat penting sekali karena rumah tangga itu perjalanan bahtera. Ya, kalau saya menyebutnya adalah sebuah perjalanan ke laut gitu ya, yang kemudian kita berada di situ. Nah, perahu inilah yang kita sebut dengan bahtera rumah tangga. Jangan sampai kemudian ketika ada gelombang arus yang kuat di tengah laut, tiba-tiba satunya nyemplung, satunya masih di situ, atau kemudian bertengkar. Ini kenapa dan sebagainya. Justru di saat ada gelombang itu, suami istri, pasangan itu dalam berumah tangga saling menguatkan. Ya, ini sangat penting sekali. Jadi monggo Pak penanya khususnya untuk bisa menimbang gitu ya. Istikharah dulu, minta kepada Allah petunjuk yang terbaik, yang pertama atau yang kedua. Ya. Kalau yang kedua sudah siap, ya bismillah dengan yang kedua. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan Ustadz atas jawaban yang telah diberikan. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari jamaah akhwat Ustadz, dari sahabat Nasiha Akhwat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon pencerahannya, mana yang harus Ana dahulukan, menafkahi adik Ana, atau yatim piatu, atau menikah? Jadi pilihannya dua Ustadz ya, menafkahi adik Ana atau menikah. Di mana anak akhwat jika sudah menikah harus taat dengan suami. Apa Ana berdosa jika lepas tangan atas nafkah adik Ana? Atas nafkah adik-adik Ana jika Ana menikah? Syukron Ustadz atas jawabannya. Baik, barakallahu fiik. Ya, sebelumnya waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, hukum nikah itu sebenarnya dari penjelasan kalangan para ulama itu beragam ya. Ada yang menyebut hukum nikah itu wajib, ada yang kemudian hukum nikah itu
sunnah, ada yang menyebut hukum nikah itu makruh, dan ada hukum menyebutnya adalah haram. Ya. Saya tulis di buku saya ini ya, di masalah bab nikah ya. Jadi saya punya buku yang saya tulis, Yuk Nikah ya. Salah satunya adalah saya sebutkan terkait dengan hukum pernikahan di sini. Nah, kalau kondisinya penanya tadi adalah memiliki adik ya, yang memang dia menjadi tulang punggung utama misalnya begitu ya, ya maka dilihat jika dengan dia menikah masih bisa kemudian menopang dan membantu adik-adiknya, saya kira adalah hal yang baik. Karena kan ketika orang itu menikah dilihat status bagaimana beban fitnahnya gitu. Memang ada kewajiban yang lain, tetapi ketika kemudian sudah terfitnah dengan fitnah yang besar dan akan membahayakan terkait dengan iman dan kehormatan, menikah. Gitu. Terlepas nanti adik-adiknya siapa yang kemudian itu, ya Allah Maha Adil pasti. Maka dilihat sejauh mana fitnah itu terhadap akhwat ini. Ketika memang bisa masih menahan dalam artian memang tidak, ya belum ke situ dulu arahnya, juga tidak terfitnah dengan kaum laki-laki, dengan ikhwan, dia masih fokus kepada adik-adiknya, fala ba'sa bihi, monggo silakan. Ya. Tapi kalau kemudian dia terfitnah dengan seorang ikhwan, dia kemudian ya ujian berat untuk kemudian cenderung menikah, ya kalau nggak nikah nanti akan muncul bahaya-bahaya madhar yang lain, ya menikah. Tapi kalau seandainya kemudian ditanya mana yang lebih didahulukan, ya ini wallahu a'lam terkait dengan kondisi si akhwat atau si penanya, apakah memang fitnah itu besar yang memang mengharuskan untuk menikah, ataukah kemudian masih relatif bisa direm gitu ya, atau mungkin relatif fitnah itu kecil. Atau relatif fitnah itu kecil, ya maka silakan barangkali adik-adiknya ini diperhatikan terlebih dahulu, karena memang benar ketika seorang wanita sudah menikah maka ya semua ya yang ada dalam dirinya milik suami, bahkan orang tua aja tidak punya hak. Itu kalau seorang akhwat atau seorang wanita sudah menikah, memang benar konsekuensi ketika seorang wanita sudah menikah maka semua menjadi milik siapa? Suami. Maka ini juga penting bagi para calon suami ya, jangan mentang-mentang kemudian dia menjadi pemilik daripada seorang wanita atau istrinya, kemudian dia sewenang-wenang. Maka perhatikan juga bagaimana kaidah dalam mendidik istri yang dimiliki. Jadi untuk menjawab pilihannya adik atau menikah, yang lebih tahu adalah kondisi si penanya. Jika memang kondisinya fitnahnya besar, maka silakan menikah sambil ya membantu adik-adiknya, itu jauh lebih manfaat insya Allah dan lebih lebih berpahala. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustadz. Semoga bisa menjawab ya pertanyaan dari Ukti yang bertanya. Kemudian kita masuk ke pertanyaan terakhir Ustadz. Insya Allah ini pertanyaan terakhir dari sahabat Nasiha yang bertanya via WhatsApp. Bismillah Ustadz, apakah kadar pahala menikah di bulan Syawal lebih besar daripada menikah di bulan lainnya? Syukran Ustadz. Baik, barakallahu fikum. Ya, sebenarnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, thayyib. Jika ada orang yang menikah di bulan Syawal karena memperhatikan hadis yang tadi kita baca tadi, maka insya Allah lebih memiliki pahala. Ya, pahalanya lebih pastinya. Orang yang beramal di atas petunjuk, di atas kemudian terkait dengan amal karena ada fadhailnya, ada keutamaannya, pasti berbeda dengan orang yang sudah beramal yang tidak ada petunjuknya atau tidak ada dalilnya. Walaupun sama-sama perkara boleh ya, menikah misalnya. Mana yang lebih afdal, menikah di bulan Syawal atau di bulan yang lain? Karena bagaimana kita meneladani Nabi kita Muhammad dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menikah di bulan Syawal, ya kita menikah di bulan Syawal, itu ada nilai plusnya. Ya, nilai plusnya ya. Sehingga ya diprogramkanlah, paling tidak kalau bulan saat ini di bulan Syawal antum belum, ya paling enggak tahun depan gitu. Tapi kalau fitnah sudah besar, ya di mana antum dihantui dengan menikah, ya segerakan menikah. Pastinya dengan persiapan yang matang, karena menikah itu ingat, saya sering sampaikan juga di tulisan-tulisan saya, di buku ini juga saya tulis, bahwa pernikahan itu bukan 1 hari 2 hari, tapi dia adalah seumur hidup. Maka siapkan. Nah, kalau kita perjalanan saja nih, contoh sederhana. Seorang yang perjalanan, musafir ya, kalau dia berjalan di sini ke, ya sebutlah Jakarta gitu ya, berapa jam ya kita berjalan. Kendaraan sekarang kan beragam ya, kalau pesawat 1 jam bisa gitu, kalau kendaraan bus ya sekitar 8 sampai 10 jam dan seterusnya. Itu butuh bekal yang lebih gitu.
Kalau kita berjalan lagi kemudian misalnya ke Malaysia, ke Singapura ya, atau kemudian ke Jepang, ke Thailand. Atau mungkin kita berjalan lagi lebih jauh lagi, pasti butuh bekal yang banyak kan? Sama dengan nikah. Kalau pernikahan adalah seumur hidup, maka bekal untuk menuju ke sana jauh lebih apa? Lebih besar. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan Ustadz atas jawaban yang telah diberikan. Ya, Insya Allah tadi pertanyaan terakhir ya teman-teman. Jadi itu pertanyaan terakhir. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan yang sudah dijelaskan, yang sudah ditanyakan oleh Ustadz, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan semoga majelis kita ini menjadi pemberat amal kebaikan kita di akhirat kelak insya Allah. Nah, untuk kajian kali ini mungkin cukup sekian Ustadz. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz Abu Umair yang sudah menyempatkan waktunya, yang sudah bersedia mengisi kajian online ini. Mudah-mudahan Allah berkahi semua urusan Ustadz dan kehidupan Ustadz beserta keluarganya insya Allah. Dan kami ucapkan juga permohonan maaf. Jadi tadi mohon maaf ya teman-teman dan sahabat Nasiha. Tadi sempat kita ada kesalahan teknis sebentar, jadi sempat roomnya berhenti. Tapi alhamdulillah Allah mudahkan lagi untuk lanjut. Dan mohon maaf juga karena pertanyaannya tidak bisa kita bacakan semuanya ya. Jadi karena waktu kita terbatas, ini sudah mendekati waktu maghrib. Untuk rekaman kajian kali ini, silakan teman-teman bisa nanti diikuti ya di channel YouTube kami. Insya Allah akan di-upload ulang. Mudah-mudahan teman-teman yang pada kesempatan ini belum sempat untuk mengikuti, belum sempat untuk hadir, bisa mengikuti via YouTube kami nanti. Dan insya Allah videonya akan kami upload juga. Untuk teman-teman yang ingin bertanya mengenai info kajian Nasiha, silakan bisa bertanya melalui kontak yang sudah ada di bio kami. Berikut tentang info-info kajian, poster dakwah, dan juga info donasi. Mungkin teman-teman ada sebagian muslimin yang ingin berdonasi untuk kegiatan kami persilahkan. Baik, seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita pada sore hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat pandemi ini dan kita bisa kembali beraktivitas lagi seperti biasa, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita insyaallah. Baik, kami dari tim Nasiha mengucapkan jazakumullah khairan atas partisipasi antum semua yang sudah join di sini. Semoga menjadi pahala untuk teman-teman dan sahabat Nasiha sekalian. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.